Sambutan yang ketiga dari pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Muhtajin Desa Cepiring. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Abina wa Murabbi Ruhina Al-Mukarram Abah Ahmad Jazuli Munaqoh. Maka kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnah. Wa qad qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Julasil qudama al-aiza wal fuqama, kepada yang kami muliakan Bapak Muspika Kecamatan Cepiring, nuwun inggih. Bapak Camat, Bapak Nungtukno, ugi kepada Bapak Kapolsek, serta Bapak Kepala Desa Cepiring beserta perangkatnya yang kami hormati, Al-Akhas Akhinal Karim wa Ibnal Karim, Bapak Kiai Haji Syekhul Bahri dari Pekalongan, para wali santri juga yang kami hormati, serta seluruh ketua RB RT sedesa Cepiring juga yang kami dampingi. Hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmah dan karunia-Nya kita dapat bertemu bermujalasah dalam rangka haflah awalus sanah muqaranah dengan halal bihalal bersama warga Desa Cepiring. Rahmat serta salam Allah semoga terlimpahkan pada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang sampai detik ini kita laksanakan tuntunan syariatnya, lebih-lebih apa yang menjadi dawuh-dawuhnya, sehingga kita menjadi umatun marhumah. Wa insyaallah sampai kelak kita di hadapan Allah akan memperoleh syafaatul utmanya. Amin, Allahumma amin. Ibu bapak yang kami hormati dan kami muliakan, mohon maaf ini dari personil IGN juga yang kami muliakan, kami hormati, yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Ibu bapak yang kami hormati, memang pesantren ini mempunyai agenda haflah awalus sanah yang sekaligus halal bihalal bersama warga masyarakat. Ini memang benar-benar kami sadar bahwa kami asal mulanya dari masyarakat, kemudian oleh masyarakat, dan kami dikembalikan lagi ke masyarakat. Pada asal mulanya Ahmad Jazuli itu bukan apa-apa, masyarakat Desa Cepiring. Kemudian kami ngudi ilmu di Banyuwangi,
tahun 76. Oleh masyarakat saya didoakan. Saya yakin tanpa doa panjenengan sami dari masyarakat Cepiring, Jazuli ini bukan apa-apa. Ini doa dari masyarakat, oleh masyarakat. Kemudian sekarang saya kembali di masyarakat. Makanya erat hubungannya dengan pesantren dan masyarakat. Karena memang dari masyarakat, oleh masyarakat, dan kembali kepada masyarakat. Ini memang hal yang harus kita jalin. Memang kalau santri itu yang diutamakan adalah akhlakul kalimah. Di antara lain akhlakul kalimah adalah saling bisa menghargai, saling mengisi, dan saling bisa menerima. Apapun yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat, tanpa kita saling menyadari, tanpa kita saling mengisi, tanpa kita saling bisa menerima, tidak akan wujud kemasyarakatan yang baik. Oleh karenanya, orang yang dicinta pada Allah itu bukannya orang yang hanya cinta pada dirinya. Orang yang disayang oleh Allah juga bukan orang yang hanya sayang pada dirinya. Kata Nabi, la yarhamu ma yarhamu li nafsi. Tidak dikatakan orang yang cinta pada orang yang hanya cinta pada dirinya. Innamar rahim mayarhamu li jami'il muslimin. Orang yang cinta itu hendaklah bisa menyintai khususnya kita sebagai umat muslim dan umumnya kepada komponen masyarakat yang ada di dalamnya. Maka silaturahim yang kita butuhkan, kadang-kadang kita itu disibukkan oleh aktivitas kita masing-masing, sehingga kadang-kadang kita enggan untuk bisa bersilaturahim. Nah, pesantren mengupayakan agar jangan sampai antara pesantren dan masyarakat ada jurang pemisah hanya karena kesibukan. Oleh karenanya pesantren mempunyai agenda setiap 2 tahun sekali, karena ini bergantian dengan madrasah ya, 2 tahun sekali kita adakan halal bihalal bersama. Ini tujuannya apa? Agar kita tidak terlalu jauh, agar kita tidak ada hal yang bisa memisahkan, atau agar kita jangan sampai putus hubungan antar sesama. Kadang-kadang harap sowan di tempat kiai malu atau apa. Nah, kesempatan yang semacam ini kalau kami yang dipercaya pada panjenengan sami, ya tidak ada rasa saya sudah jadi ini enggak. Karena ngendikanipun Rasul, kun indallah khairun nas wa indan nafsi syarrun nas wa indan nasi man bainan nas. Hendaklah kamu jadi orang yang ada di sisi Allah, jadi orang yang terbaik.
Di sisi Allah jadilah orang yang terbaik. Dan kamu menurut diri kamu sendiri jadilah orang yang terjelek. Kalau orang itu sudah mengakui dirinya masih jelek, masih belum baik, tentunya orang itu mau berusaha untuk bisa menjadi orang yang baik. Tapi sebaliknya kalau sudah merasakan bahwa dirinya sudah baik, na'udzubillah min dzalik, ini sudah tidak ada usaha atau upaya untuk bisa menjadi orang yang baik. Karena apa? Sudah merasakan dirinya baik. Dan ketika kita bersama-sama masyarakat, ketika bersama-sama orang lain, jadilah orang yang bisa berhubungan antar sesama manusia. Siapapun orangnya, apapun predikatnya, kita jangan memandang itu. Jadi hendaklah ada komunikasi yang baik antar sesama manusia. Ini yang memang saya inginkan semacam itu. Jadi biar kita itu tahu bahwa pesantren ini muncul dari masyarakat, kemudian oleh masyarakat, dan kembali pula pada masyarakat. Memang nuwun sewu di sini nuwun sewu karena memang tidak ada pendidikan formalnya. Tapi santri di sini nuwun sewu bebas untuk memilih sekolah di mana-mana. Dan alhamdulillah ternyata anak-anak yang ada di sini di SMP negeri itu bintang matematika, di SMA-nya juga ranking-ranking, di MAN juga begitu. Malah anak-anak yang dulu di sini ya sudah ada jadi anggota legislatif juga ada, jadi camat juga ada, eksportir telur itu juga ada, macam-macam, ada yang jadi serda. Ya itu. Jadi kalau memang sudah didasari dengan agama, insya Allah ditempatkan dimanapun oleh Allah, kita akan tahu diri. Seperti tadi saya katakan, jadilah orang di sisi Allah orang yang terbaik. Kalau menurut dirinya sendiri jadilah orang yang terjelek. Kalau bersama masyarakat jadilah orang yang bisa menaungi, bisa bersama, hidup bersama masyarakat. Insya Allah kalau semacam itu yang kita lakukan, kita akan hidup tentram, akan damai dan aman. Amin Allahumma amin. Kemudian para rawuh yang kami muliakan, yang kedua hal yang berkaitan dengan silaturahim. Ini memang sesuatu yang sangat kita butuhkan. Sampai Allah di dalam hadis qudsinya memberikan pernyataan atas hamba yang dicinta oleh Allah, yang nyata dicinta oleh Allah. Ternyata 4 golongan dari hamba Allah. Siapa di antara 4 golongan yang dinyatakan oleh Allah menjadi hamba yang tercinta di sisi Allah? Yang pertama adalah orang yang bisa menyintai kepada orang lain. Orang yang bisa menyintai kepada orang lain. Inna ahabbakum indallahi ta'ala akhasinukum akhlaqo, kata Nabi. Al-muwati'una aknafan alladina ya'lifuna wa yu'lafuna. Sesungguhnya orang yang paling dicinta di antara kalian adalah orang yang baik akhlaknya, baik perilakunya. Siapa mereka? Alladzina yuti'una aknafa, orang yang mau melangkahkan kakinya untuk bersilaturahim. Siapa mereka? Alladzina ya'lifuna wa yu'lafuna, ialah orang yang mempunyai cinta dan dicinta.
Makanya saling menyinta di antara sesamanya ini hal yang harus kita miliki, karena Allah menyatakan haqqat mahabbati lilladina yatahabuna fillah. Nyata kecintaanku, kata Allah, bagi orang-orang yang mempunyai rasa cinta karena Allah. Satu. Yang kedua, Allah menyatakan cintanya kepada hambanya. Siapa mereka-mereka yang dinyatakan cintanya pada Allah? Alladzina yatazawaruna min ajli, orang yang saling berkunjung karenaku. Subhanallah. Ada kisah di zaman Nabiullah Daud alaihissalam. Ada seseorang yang bertamu di hadapan Nabi Daud. Kemudian malaikat Israel itu mengintai pada orang itu. Lalu Nabi Daud dipanggil oleh Israel. Nuwun sewu Nabi Daud, tamu panjenengan itu kurang 7 hari harus saya cabut, tapi tidak di sini, ada di Baghdad. Maka saya mohon Nabi Daud, tamu panjenengan disuruh pulang. Kemudian Nabi Daud niku matur pada tamunya, tapi ya tidak dijelaskan, sampean kurang seminggu mati. Nanti enggak dijelaskan semacam itu, nanti ketakutan. Wis pokoknya kongkon balik, disuruh pulang karena ada keperluan di rumah. Ternyata orang yang jadi tamunya Nabi Daud itu pulang tapi tidak nyampe pada rumahnya, berkunjung pada orang yang tidak pernah dijalin, berkunjung pada orang yang pernah dikenal. Sampai beberapa tahun orang itu masih hidup. Nah, ketika orang itu masih hidup, Nabi Daud bertemu dengan orang itu. Loh, kata Israel, kurang 1 minggu ini akan dicabut, kok sampai sekarang masih keluyuran gitu. Ini ada apa Israel? Kemudian Nabi Daud mohon pada Allah, Gusti, dalam kepingin kepanggih datang malaikat Israel, tak genah nih Gusti, kenapa kok tidak jadi cabut? Akhirnya ditemukan oleh Allah antara Nabi Daud dan malaikat Israel. Ditanya oleh Nabi Daud, kenapa sih kok tidak jadi cabut? Gak jadi cabut. Kenapa? Katanya kurang 1 minggu akan kamu cabut nyawanya. Tapi kita sampai sekarang kok nggak dijabut. Ini ada apa? Lalu malaikat Israel matur, ya Nabi Allah, idza kharaja min indika wasalah rahimahu qad qata'athu pamadallah umurahu isrina sanatan ukhra. Ngeten Nabi Daud, niki tamu panjenengan niku nalika kondur saking panjenengan boten langsung wangsul, tapi piyambake malah nyambung kalian sedulur sing tahu diputus. Oleh karena dia mau menyambung pada orang yang pernah diputus, pamadallah umurahu isrina sanatan ukhra, maka Allah memberikan prioritas kepada tamu panjenengan 20 tahun ke depan. Coba bayangkan, kurang seminggu 20 tahun kayak kemurahan. Ini pentingnya silaturahim semacam itu. 20 tahun loh, padahal kurang 1 minggu, jatah kurang 1 minggu karena mau silaturahim. Nuwun sewu 20 tahun kemudian. Ini kisah nyata yang dialami oleh Nabiullah Daud ketika ditamui seseorang yang ajalnya tinggal 1 minggu, tapi ternyata Allah memberikan panjang umur sampai 20 tahun kemudian. Kemudian yang ketiga, Allah menyatakan cintanya kepada hambanya. Siapakah mereka yang dinyatakan cintanya oleh Allah? Yang ketiga, alladzina yatabaddaluna min ajli, orang yang saling memberi kepada sesama karena ridhoku, karenaku. Monggo nuwun sewu, tidak ada ceritanya orang yang dermawan itu melarat.
Tidak ada ceritanya orang yang mau dermawan itu kehabisan rizki, tidak ada ceritanya. Yakin bro rawuh. Jenengan bisa lihat tanaman ya. Tanaman itu kalau tumbuh terus ke atas, tapi setelah panjenengan petik nuwun sewu jenengan putus ya, pucuknya ini nanti akan tumbuh cabang. Orang juga begitu. Jenengan mau mengamalkan apa yang panjenengan miliki, mendermakan apa yang panjenengan miliki, meskipun hanya sebagian kecil, ini Allah akan memberikan cabang. Contoh yang lain, sumur nuwun sewu. Jenengan punya sumur, kalau sering dipakai, digunakan untuk kepentingan yang baik, maka sumbernya akan semakin jernih dan akan semakin bagus dikonsumsi. Tapi kalau sumur itu tidak pernah ya nuwun sewu, ini baunya saja sudah nggak enak. Maka ketika Allah menciptakan surga diciptakan oleh Allah, kemudian setelah tercipta surga matur pada Allah, ya Rob, lima khalaqtani ya Rob. Gusti dalam matur Gusti, untuk siapa saya diciptakan ya Rob? Apa ngendikane Allah? Faqal lisakhiyin wattaqiyyin, kamu saya ciptakan untuk orang yang dermawan dan orang yang bertakwa. Bukan orang lain kok, bukan orang yang serbanya panjang, enggak kok. Ya. Tapi yang diciptakan oleh Allah untuk jadi orang ahli surga adalah orang yang sahih. Makanya didadaskan dalam hadis Nabi, as-sakhiyyu habibullah walau kana jahilan wal bakhilu aduwullah wa kauna walau kana abidan. Orang yang dermawan itu menjadi kekasih Allah meskipun bodoh, karena kesalahan orang yang dermawan cepat ditolong oleh Allah. Lebih bagus orang yang dermawan meskipun bodoh kalau dibanding orang yang ahli ibadah tapi bakhil nuwun sewu. Oleh karenanya setelah Allah menciptakan surga, kemudian Allah menciptakan neraka. Neraka matur pada Allah, ya Rabb, lima khalaqtani ya Rabb, untuk siapa saya diciptakan ya Rabb? Faqal, Allah ngendika, libakhilin wa mutakabbirin, kamu saya ciptakan untuk orang yang bakhil dan orang yang sombong. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada lain, mau milih mana monggo. Ini ngendikane Allah. Makanya ngendikannya Allah dalam hadis qudsi tadi, haqqat mahabbati lil ladzina yatabaddaluna min ajli, nyata kecintaanku terhadap orang-orang yang mau saling memberi. Tahabu saran Rasul, ayo saling memberilah maka kamu akan saling menyintai. Jenengan duwe tangga, duwe apa-apa sithik jenengan diteri, ya nuwun sewu. Nggak usah tetangga panjenengan itu minta tolong, karena jenengan pernah ditolong, otomatis rasa terima kasihnya tonggo yang ditolong ini sudah merupakan doa kok nuwun sewu. Tapi sebaliknya duwe tonggo medite ora karuan nuwun sewu, walimahan wong-wong diundang tanggane nggak diundang, umpamane nuwun sewu. Coba misalnya jenengan duit tonggo tapi karo jenengan masya Allah keselamatan itu tidak pernah diundang jenengan. Kalau misalnya terus tetangga panjenengan yang pelit itu sakit, terus jenengan dikabari, mas si A ki loro, apa jawab jenengan? Ora gelem mudhar, ngoten lho. Ini ya masya Allah. Ya. Ora gelem mudhar, nek mati karuan nggih nuwun sewu. Kalau mati masih terhormat, mudhar kok nuwun sewu. Ini loh. Ini susah orang yang semacam itu nuwun sewu. Makanya monggo kita saling memberi nuwun sewu. Wa yusiruna dinasi walau kanu khososoh itu memang benar.
sahabat itu isar. Monggo para rawuh, ini yang ketiga. Allah menyatakan kecintaannya terhadap hambanya. Hamba yang kayak apa? Yang dinyatakan cintanya oleh Allah. Alladzina yatabaddaluna min ajli. Orang yang saling memberi karena mencari ridhoku, karena mencari keridhaanku. Yang ketiga. Kemudian yang terakhir, orang yang dicinta oleh Allah, bahkan Allah menyatakan cintanya pada hambanya. Siapa? Mereka yang dinyatakan cintanya terhadap Allah. Yang keempat, alladzina yatanasaruna min ajli, orang yang saling tolong menolong karena mencari ridhoku. Monggo kita menolong kepada siapapun, jangan kita mengharapkan dari pertolongan panjenengan. Kita yakin kita menolong orang lain berarti kita menolong pada diri kita sendiri. Menurut konsep Rasul, innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Kata Nabi, Allah masih tetap akan memberikan pertolongan kepada hambanya selagi hamba itu masih mau memberikan pertolongan kepada saudaranya. Niki loh, ingkang kita suwun semacam itu. Jadilah orang yang dinyatakan cintanya pada Allah. Kalau dicinta pada manusia ada batasnya para rawuh, tapi kalau dicinta pada Allah tidak ada batasnya. Mudah-mudahan kita sebagai warga masyarakat Desa Cepiring khususnya dan umumnya Kabupaten Kendal ini diberikan hidayah oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan 4 hal yang kita harapkan. 1, menjadi orang yang saling menyintai di antara sesamanya. Kemudian yang kedua, menjadi orang yang saling mau memberi kepada sesamanya. Kemudian yang ketiga, mau menjadi orang yang saling mengunjungi antara sesamanya. Yang keempat, mau menjadi orang yang saling menolong antara sesamanya. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya akan mohon maaf. Ini memang hal yang kami harapkan. Mudah-mudahan kita menjadi masyarakat yang bisa berdampingan. Jangan sampai ada jurang pemisah hanya karena sesuatu atau hanya karena apapun yang kita miliki. Namun menurut Allah semuanya adalah mempunyai hak yang sama. Mudah-mudahan sekali lagi, kalau ada kebaikannya semata-mata hidayah dari Allah. Namun kalau ada kekurangan dan kekhilafannya mungkin karena kebutuhan kami sendiri. Mohon maaf lahir batin. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim wallahul jazil hudalin nas ila aqwamis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.